اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأرشدنا إلى طريقه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada saat ini, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenankan untuk melaksanakan salah satu tuntunan-tuntunan agama, yakni melaksanakan salat Aidil Adhal Mubarak. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kesempatan kita bisa ditakdirkan untuk hadir di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk melaksanakan ibadah salat Aidil Adha. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan segala dosa-dosa kita
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian mudah-mudahan dijadikan sebagai hamba Allah, manusia yang diselamatkan bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sampai di akhirat nanti, bahkan hingga di surga nanti. Amin Allahumma amin. Allahu akbar walillahil hamd. Salat Idul Adha yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah merupakan sebuah implementasi daripada teladan-teladan mulia dari seorang sosok mulia, sang kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan hari ini insya Allah ibadah kita bukan hanya melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha saja, melainkan insya Allah nanti setelah sholat Idul Adha ini, insya Allah dari sekalian kita akan melaksanakan salah satu tuntunan dari agama, yakni penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban juga termasuk implementasi daripada teladan mulia dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya ini saja, bukan hanya salat Idul Adha, bukan hanya menyembelih hewan kurban yang saat ini dilakukan oleh umat manusia, umat muslim di seluruh dunia. Bahkan hari ini sekian juta saudara-saudara kita, saudara muslim, saudara seiman kita sedang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan salah satu ibadah suci, yakni ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Ibadah haji pun tidak lepas dari sebuah implementasi daripada teladan dari manusia mulia, kekasih Allah, Khalilullah, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teladan-teladan yang ada pada diri seorang yang mulia, kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam adalah merupakan cikal bakal diwajibkannya pelaksanaan ibadah haji bagi yang mampu, diwajibkannya menyembelih kurban bagi yang mampu. Alhamdulillah kita pada saat ini dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu teladan dari Nabiullah Ibrahim, yakni salat Idul Adha. Mengapa teladan-teladan dari seorang sosok yang mulia Nabiullah Ibrahim menjadi cikal bakal diwajibkannya beberapa ibadah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, hingga ibadah haji. Mengapa teladan itu begitu mulia? Karena para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sosok seorang nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim adalah terpancar sebuah kesuksesan, sebuah kedahsyatan keimanan yang tertanam pada hati Nabiullah Ibrahim. Bahkan bukan hanya Nabiullah Ibrahim saja, melainkan keluarganya, istri dan anaknya. Kedahsyatan keimanan yang tertanam pada keluarga Nabiullah Ibrahim
Ini yang pantas dan harus kita teladani untuk berkiprah sebagai manusia di muka bumi, yakni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya, istrinya, anaknya adalah merupakan keluarga yang sukses, keluarga yang luar biasa mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kekuatan keimanannya, dengan keberhasilannya mempertahankan keimanannya kepada Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalilullah, sebagai hamba Allah, hamba kesayangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kesuksesan Nabi Ibrahim dan keluarganya ini segampang dicapainya dengan segampang kita membalikkan telapak tangan? Ternyata tidak, para hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai dan mendapatkan predikat sebagai Khalilullah, untuk meraih predikat sebagai kekasih kesayangan Allah, ternyata Nabi Ibrahim beserta keluarganya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kegigihan, butuh kekuatan untuk melawan dan melewati berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kepada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rasanya tidak sama dengan ujian yang diberikan kepada kita. Kita mungkin diuji oleh Allah dari segi kesehatan, kita mungkin diuji oleh Allah, ada yang diuji lewat ekonomi, kita mungkin ada yang diuji oleh Allah dari segi lainnya. Tetapi Nabi Ibrahim bukan main ujian dari Allah. Apa? Ujian keimanan, ujian keyakinan, ujian kesabaran. Alhamdulillah, Nabiullah Ibrahim lulus dari berbagai ujian-ujian yang bertubi-tubi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ujian Nabi Ibrahim dari segi keimanan, secara kasat mata mungkin kita tidak mampu, tetapi wajib kita teladani atas kekuatan keimanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah mulai dari ayahnya, orang tuanya yang kafir, orang tuanya yang non-muslim, yang tidak menyembah Allah. Ini luar biasa. Bagaimana seorang anak bisa tidak mengikuti akidah orang tuanya. Mungkin kalau kita, ketika anak kita tidak manut kepada kita, tidak mengikuti tuntunan kita, tidak mau mengindahkan perintah kita, mungkin anak kita takut sehingga nurut sama kita. Tetapi Nabiullah Ibrahim, ayahnya seorang yang tidak menyembah Allah. Nabi Ibrahim dipaksa oleh ayahnya untuk beriman kepada selain Allah. Tetapi Nabi Ibrahim mampu mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diuji
orang tuanya sebagai seorang yang tidak menyembah Allah. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut, mampu mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah keimanannya melalui Raja Namrud. Raja Namrud memaksa Nabi Ibrahim untuk mengikuti agamanya, untuk menyembah Raja Namrud. Bahkan Nabi Ibrahim rela dibakar hidup-hidup di tengah bara api oleh Raja Namrud. Alhamdulillah, dengan doa ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim pun lolos dari ujian keimanan. Dibakar pun Nabi Ibrahim tidak terlarang, rela dibakar demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mempertahankan keimanannya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diuji 80 tahun lamanya. Nabi Ibrahim merindukan seorang anak, ingin mempunyai keturunan, tetapi sampai umur sekitar 8 tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah, setelah sekian puluh tahun, sekitar 80 tahun lamanya menunggu datangnya seorang anak yang lucu, akhirnya ketika usia sudah menginjak senja, menginjak sekitar 80 tahun, ada yang mengatakan 86 tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai seorang anak yang mulia, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Ujian tidak dikaruniai rezeki berupa anak. Alhamdulillah, 80 tahun Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Ujian paling puncak yang dicapai, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah ujian yang begitu berat, yakni diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangan. Bayangkan 80 tahun kita merindukan seorang anak, namun apa kenyataannya ketika 86 tahun Allah memberikan anak, ketika anak itu sudah berusia sekitar 6 atau 7 tahun, ternyata Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Alhamdulillah, kita semua tahu Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu. Ini artinya apa, para hadirin yang dimuliakan Allah? Sekelas Nabi saja, manusia sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam saja, hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, apalagi manusia sekelas kita. Ad-dunya darul bala, la darul jaza. Dunia adalah tempat ujian, tempat cobaan, bukan tempat Allah membalas segala amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita nanti oleh Allah akan dibalas di akhirat. Tapi di dunia ini adalah darul bala, ada tempat ujian, tempat cobaan bagi kita semua. Jangankan orang yang jauh dari Allah, jangankan orang yang tidak beribadah kepada Allah, jarang beribadah kepada Allah, bahkan apatis terhadap perintah-perintah Allah. Ini seorang nabi yang kedekatannya luar biasa kepada Allah, ibadahnya luar biasa kepada Allah, keimanannya luar biasa kepada Allah, masih bertubi-tubi ujiannya datang dari Allah.
Apalagi kita yang ibadahnya kocar-kacir, ibadahnya Senin Kemis. Nabi Ibrahim saja yang kuat keimanannya, dekat dengan Allah, ujiannya luar biasa. Nabi Ibrahim rela, ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Sedangkan kita banyak mengeluh, banyak sambat, seakan-akan tidak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul bala. Ingatlah, dunia ini adalah tempat ujian. Kita semua jangan mengira kalau kita taat kepada Allah, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita beribadah sergap semangat kepada Allah, kalau iman kita kuat kepada Allah, jangan mengira kita merasa aman. Jangan sekali-kali kita merasa aman. Mentang-mentang kita ibadahnya luar biasa, jam 2 bangun, sholat di masjid, 5 waktunya tidak pernah telat, tidak pernah absen, puasa Senin Kemis luar biasa, ibadah puasa Ramadan, sip. Tapi ingatlah, ibadah kita tidak ada jaminan bahwa kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu. Justru semakin dekat kita dengan Allah, semakin kuat keimanan kita, semakin banyak ibadah kita, justru semakin kuat pula ujian dari Allah yang akan dihadapi kita. Terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran menyatakan Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira dengan keimanan kalian yang kuat, dengan kedekatan kalian kepada Allah yang kuat, jangan kalian mengira, jangan merasa aman dengan keimananmu, jangan merasa aman dengan ibadahmu, jangan menyangka kalian tidak dicoba oleh Allah. Justru semakin kuat keimanan kita, bertubi-tubi cobaan yang datang kepada kita. Semua ini ujian di dunia ini. Harta ujian, anak ujian, istri ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa indahu ajrun 'azim. Anak dan harta kita adalah fitnah. Kita akan diuji, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya ujian, apalagi miskin, tidak punya atau kaya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu. Mampukah kita terus dekat dengan Allah dalam kekayaan kita? Mampukah kita, kuatkah kedekatan kita kepada Allah dalam kemiskinan kita? Maka miskin dan kaya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, mari di akhir khutbah kali ini kami mengajak kepada para hadirin sekalian untuk bermuhasabah, berintrospeksi. Sebagai ayah, sebagai suami, apakah atau sampai di mana kita meneladani Nabi Ibrahim? Atau sebagai seorang ibu atau seorang istri, sudah sampai mana kita meneladani Siti Hajar? Atau sebagai anak, sampai di mana kita meneladani Nabi Ismail alaihissalam? Ketika kita menyadari bahwa semua di dunia ini adalah fitnah, adalah cobaan, adalah ujian, insya Allah kita akan mampu melewatinya. Kalau kita benar-benar yakin kekuatan keimanan kita walaupun tidak sama dengan Nabi Ibrahim, insya Allah kita akan mencapai kesuksesan mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا وجميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم انصر للمسلمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. السلام عليكم ورحمة الله